Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat ya? Semangat para generasi soleh-solihah. Ya. Oke, pada pertemuan kedua kali ini, pada materi yang kedua yaitu kita lanjutkan masih tentang persamaan trigonometri. Ya. Kalau sebelumnya itu persamaan trigonometri sederhana, sekarang ke yang lebih lanjut. Ini adalah matematika peminatan kelas 11. Baik. Langsung saja. Nah, sebelum ke materi ada kata-kata inspirasi. Ya, pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, pendidikan adalah hidup itu sendiri. Kemudian pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak dini. Oke? Baik, kenapa sih kita belajar persamaan trigonometri? Penerapan atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari apa? Nah, ini ada contohnya. Nah, aplikasinya ini ya, kalian bisa lihat dalam bidang fisika ada, astronomi ada, keuangan ekonomi juga ada, dan lain sebagainya. Di sini Anda misal ada tinggi air di suatu pelabuhan diperkirakan dengan rumus 3 cos 30T ditambah 6. Dengan T adalah waktu dalam jam yang diukur pada pukul 12 siang. Tentukan waktu setelah pukul 12 siang ketika tinggi air mencapai 7,5 meter. Nah, untuk jangka waktu 24 jam ke depan. Nah, ini adalah salah satu penerapannya. Nah, persamaan yang bisa ditulis yaitu 3 cos 30T tambah 6 sama dengan 7,5, di mana rentangnya dibatasi dari 0 sampai 24. Nah, ini masuk ke persamaan trigonometri sederhana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, T-nya kira-kira berapa ya? Nah, dihitung sendiri. Oke, itu pakai persamaan kosinus. Langsung saja, coba flashback ya. Kita mengingat kembali, review lagi, persamaan trigonometri sederhana. Masih ingat tidak bentuk yang pertama? Yaitu persamaan trigonometri fungsi sinus. Ya, ini. Ya, kita hanya mengingat saja, review sebentar. Kemudian bentuk yang kedua, persamaan trigonometri fungsi kosinus. Ya, ini fungsi kosinus. Oke. Kemudian bentuk yang ketiga, persamaan trigonometri fungsi tangen. Ya, review sebentar. Oke, langsung ke intinya. Bentuk yang keempat. Ya, kalau 1, 2, 3 itu yang persamaan trigonometri sederhana. Ini bentuk keempat. Nah, ini ada formula baru, rumus baru. Ya, cos X plus alpha ditambah cos X plus B ya. Cos X plus A ditambah cos X plus B sama dengan C, kemudian sin X plus A ditambah sin X plus B sama dengan C. Nah, kira-kira untuk menentukan nilai X-nya gimana? Nah, ini pakai rumus penjumlahan 2 cos dan penjumlahan 2 sin. Cos plus cos A plus cos B itu sama dengan 2 cos jumlah per 2, A plus B per 2, dikali cos A min B per 2. Kemudian sin A plus sin B itu sama dengan 2 sin A plus B per 2, cos A min B per 2. Nah, ini rumus intinya ya, oke? Nah, kalau cos min cos itu sama sin min sin. Nah, kalau tadi cos plus cos, sin plus sin, ini cos min cos, sin min sin. Rumusnya, nah bisa kalian lihat di situ, oke? Cos A min cos B itu sama dengan min 2 sin A plus B per 2, sin A min B per 2, sin A min sin B itu sama dengan 2 cos A plus B per 2, sin A min B per 2. Oke, itu rumusnya. Langsung ke contoh soal ya. Oke, contohnya. Nah, ini kalian bisa melihat tadi. Nah, di situ diketahui sin 5x plus sin 3x sama dengan 0. Sin plus sin. Nah, sin plus sin nanti diubah apa? 2 sin A plus B per 2 cos A min B per 2. Yaitu jadi apa? Kalian bisa melihat 2 sin setengah 5x ditambah 3x dikali cos setengah 5x min 3x. Oke? Berarti 5x tambah 3x 8x dibagi 2 jadi 4x ya. Kemudian 5x min 3x 2x per 2 jadi x. Sin 4x ditambah dikali cos x sama dengan 0. Nah, karena bentuk perkalian ini bisa difaktorkan, berarti artinya apa? Karena sama dengan 0, berarti sin 4x sama dengan 0, atau cos x sama dengan 0. Nah, ini nilai x-nya berapa? Nah, ini jadi ke persamaan trigonometri sederhana. Jadi prasyaratnya untuk menentukan ini adalah persamaan trigonometri sederhana. Kalian bisa menentukan ya, dengan rumus persamaan trigonometri fungsi sinus ya. Sin 4x sama dengan 0. Nah, x-nya ketemu berapa saja di situ. Nah, untuk mengganti nilai k-nya, ya kalian bisa melihat syaratnya, berarti x-nya ketemu 0 derajat, 90, ya kan, 180, 270, 360. Kemudian
45 derajat, 135, 215, 315, dan 405. Nah, yang memenuhi yang berapa? Ingat batasannya dari 0 sampai 360. Oke, sin 4x sama dengan 0. Sudah ketemu, kemudian berlanjut ke cos x sama dengan 0. Nah, ini nilainya berapa? Nilai cos yang sama dengan 0? Ada dua ya, yaitu berapa? 90 dan 270. Yang memenuhi dari batasannya. Berarti HP-nya nah bisa terakumulasi itu ya. 0, 45, 90, 180. Nah, itu sampai 360. Paham ya? Oke, ke slide berikutnya. Bentuk kelima, rumus bentuk kelima. A sin X tambah B cos X sama dengan C. Kalau tadi sin plus sin min sin, cos plus cos min cos. Nah, sekarang gabungan dari sin sama cos. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kalian bisa mengubah. Nah, ini ya. A sin X ditambah B cos X sama dengan C. K-nya itu adalah nilai dari akar kuadrat dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kemudian alfanya itu dari inverse tangen B per A. Ya, nanti bisa diubah ke K sin X plus alfa sama dengan C. Oke, K-nya tadi dari situ, kemudian alfanya dicari dari inverse tangen B per A. Nah, ini bisa dijabarkan dengan rumus K sin X cos alfa ditambah cos X kali sin alfa sama dengan C. Nah, rumus jumlah dua sudut. Oke. Ini akan kita pelajari lebih detail di semester 2. Nah, ini hanya dilihat saja ya, kalian pahami dulu gimana rumusnya diperoleh. Nah, ini kemudian dari sini. Oke. Baik, intinya ini bentuk kelima. Jadi kalau kalian menemui soal A sin X ditambah B cos X sama dengan C, pertama kalian harus menentukan nilai K dulu, kemudian menentukan nilai alfa, yang kemudian harus dibentuk ke K sin X plus alfa sama dengan C. Itu ya. Baik, ke contoh soal. Contohnya, nah tentukan HP dari akar 6 sin X ditambah akar 2 cos X sama dengan 2. Nah, batasannya dari 0 sampai 360. X-nya berapa? Sama seperti tadi, harus menentukan nilai K terlebih dahulu. Nah, nilai K-nya dari, tadi apa? Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Akar 6 dikuadratkan ditambah akar 2 dikuadratkan. Berarti akar 8. Akar 8, 2 akar 2. Kemudian untuk mencari alfa atau nilai A-nya, itu bisa dengan B per A. Dicari dulu B per A, B-nya tadi akar 2 per akar 6, bisa dirasionalkan penyebutnya, jadi ketemu sepertiga akar 3. Nah, di sini tangen A sama dengan sepertiga akar 3, ya, atau tadi alfa ya, berarti hanya ketemu 30 derajat. Jadi intinya menentukan nilai K dan menentukan nilai alfa atau A-nya itu. Nah, diubah ke persamaan intinya, akar 6 sin X ditambah akar 2 cos X sama dengan 2, K-nya tadi diperoleh 2 akar 2, sin X ditambah A-nya ketemu 30 derajat sama dengan C. C-nya 2. Nah, ini nanti jadi persamaan trigonometri sederhana fungsi sinus. Kalian bisa melihat 2 akar 2 dipindah ruas jadi dibagi, berarti sin X plus 30 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, kalian bisa melihat nilai sin yang setengah akar 2 itu berapa saja? Yaitu berapa? 45 derajat dan 135 derajat. Karena sinus itu positif di kuadran 1 dan 2. Berarti X-nya yang memenuhi yang pertama 15 derajat, yang kedua berapa? 105 derajat. Berarti HP-nya ada 2 ya, 15 derajat dan 105. Baik, kemudian bentuk yang keempat. Nah, ini dalam bentuk kuadrat sin cos tan. Kalau menemui bentuk kuadrat berarti harus difaktorkan, ya. Kemudian nanti ditentukan nilai X-nya dengan persamaan trigonometri sederhana, yaitu ya bentuk 1, 2, atau 3 tadi. Baik, contohnya misal, nah kalian menemui soal bentuk kuadrat ini, 2 cos kuadrat A min cos A min 1 sama dengan 0. Tentukan nilai A-nya ya di situ ya. Berarti dimisalkan cos A sama dengan X. Bentuk kuadratnya jadi 2x kuadrat min x min 1. Ingat difaktorkan terlebih dahulu, 2x plus 1 dikali x min 1 sama dengan 0, 2x plus 1 sama dengan 0, atau x min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya ketemu sama dengan min setengah atau x sama dengan 1. X-nya tadi apa pemisalannya? Cos A. Berarti cos A sama dengan x, cos A sama dengan min setengah atau cos A sama dengan 1. Oke, dari sini nilai cos yang min setengah itu berapa saja? Dan nilai cos yang sama dengan 1 itu berapa saja? Yaitu HP-nya sudah ditentukan ya, 0, 120, 240, dan 360. Ingat batasannya harus
terpenuhi. Ini adalah contoh soal bentuk kuadrat. Oke, baik. Ini ada contoh kedua. Nah, kalian bisa memahami sendiri ya. Harus difaktorkan terlebih dahulu, kemudian ditentukan pemfaktorannya itu ya. Kemudian nanti menggunakan rumus persamaan trigonometri bentuk sederhana. Nah, tentukan HP-nya sudah tertera di situ. Oke, dipahami sendiri. Baik, Bu Lina cukupkan sekian. Terima kasih. Semoga apa yang Bu Lina jelaskan kalian bisa paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.